Senin, 21 September 1970. Senja telah turun di pinggiran Yogyakarta. Suasana sepi, hanya samar suara jangkrik mengiringi langkah seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Namanya Sumariem, akrab disapa Sum. Hari itu ia baru saja selesai berdagang telur ayam di Pasar Beringharjo. Sedikit terlambat pulang, ia menyusuri jalanan menuju tempat biasa mencari tumpangan ke rumahnya di Godean, Sleman. Sum berasal dari keluarga sederhana. Ayah ibunya, Bapak dan Ibu Sudirejo, serta dua adik laki-lakinya, menggantungkan harapan besar padanya sebagai anak sulung. Ia rela membantu keluarga, dan berdagang telur menjadi caranya untuk meringankan beban orang tua. Banyak pelanggan pasar yang menyukainya karena keramahan dan ketekunannya. Tapi hari itu hidup Sum berubah selamanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Deru mesinnya mengagetkan Sum. Mobil itu berhenti mendadak. Dari dalam, turun 4 pemuda gondrong. Tanpa banyak bicara, mereka menarik Sum secara paksa ke dalam mobil. Sum menjerit, meronta, menendang. Tapi tak ada yang mendengar, meski tak jauh dari situ ada asrama polisi Patuk. Di dalam mobil, satu pemuda berambut cepak menodongkan belati ke lehernya. Melawan berarti mati, menurut berarti hidup, ancamnya. Mobil segera melaju. Sum dibius, lalu diperkosa bergiliran oleh keempat pemuda itu. Kain panjang yang dikenakannya berlumur darah. Setelah puas melakukan tindakan bejat itu, para pemuda mencampakkan Sum di pinggir Jalan Watts, daerah Gamping, dan merampas uang hasil dagangannya. Meski kesakitan, Sum tetap bangkit. Dengan sisa tenaga, ia menyetop becak dan menuju rumah Ibu Sulardi, salah satu pelanggan tetapnya di daerah Bumijo. Ibu Sulardi kaget melihat kondisi Sum dan langsung menghubungi tetangganya, Tut Sugiarto, seorang wartawan dari Surat Kabar Minggu pagi. Sugiarto meneruskan berita ini ke wartawan Imam Sutrisno dari Kedaulatan Rakyat. Keesokan harinya, 22 September, unit polisi militer datang dan membawa Sum ke rumah sakit Bethesda. Hasil visum, robeknya selaput darah, pendarahan hebat, dan luka pada paha akibat trauma. Sum dirawat selama 4 hari. Berubah dari korban menjadi tersangka. Kasus ini segera menghiasi berita lokal dan nasional. Nama Sum Kuning muncul, kemungkinan berasal dari kulit kuning langsatnya, untuk menyamarkan identitas. Tapi yang mengejutkan, bukannya menangkap pelaku, polisi justru menahan Sum dan menuduhnya mengarang cerita pemerkosaan. Sum tidak tinggal diam. Ia mengadu pada wartawan pelopor Jogja, Slamet Jabarudi. Aku ditahan. Gerakku dibatasi. Aku bahkan dilarang mendekati jendela, katanya. Polisi menuduh Sum anggota Gerwani, organisasi perempuan PKI, memaksanya membuka pakaian untuk mencari tato palu arit, yang tak pernah mereka temukan. Bahkan mengancam akan menyetrumnya agar mengaku skenario buatan mereka. Selama ditahan, Sum disiksa, dituduh menyebar berita bohong, dan dilarang dijenguk keluarganya. Media membela, polisi murka. Slamet Jabarudi menerbitkan pengakuan Sum di korannya. Polisi geram. Sum diajukan ke pengadilan, dituduh memberi laporan palsu. Sidang pertama digelar 16 November 1973, tertutup untuk umum dan media, menambah kecurigaan publik. Tak berhenti di sana, Slamet Jabarudi ikut ditangkap karena memuat berita pengaduan Sum. Media dan masyarakat yakin ini cara polisi membungkam siapapun yang membela Sum. Lebih aneh lagi, dalam sidang mendadak polisi menghadirkan seorang tukang bakso bernama Trimo sebagai pelaku. Trimo bingung. Saya saja tidak kenal Sum, katanya. Jaksa menuntut Sum 3 bulan penjara dengan masa percobaan setahun. Tapi majelis hakim menyatakan Sum tidak bersalah. Hakim membeberkan perlakuan buruk polisi. Sum ditahan tanpa makanan, dipaksa mengaku, diancam disetrum, bahkan dituduh PKI tanpa bukti. Trimo juga mengaku disiksa saat ditahan. Jarinya dipilin dengan 2 pensil. Siapa pelaku sebenarnya? Ternyata sejak awal, polisi sudah menangkap seseorang bernama Budidono, maklar mobil. Ia mengaku ikut memperkosa Sum. Ia juga menyebut 3 pelaku lain. Mur, anak dari almarhum Brigjen Katamso, pahlawan revolusi. Kanjeng Pangeran Anglingkusumo, putra Pakualam Wiksho. Ismet, pemuda berpengaruh di Jogja. Mereka berempat mencari perempuan untuk diperkosa, dan sialnya Sum menjadi korban. Tapi polisi tidak menindaklanjuti pengakuan ini.
Sebaliknya, mereka munculkan skenario baru. Kapolri Hugeng turun tangan. Kapolri saat itu, Hugeng Imam Santoso, dikenal sebagai Jenderal Jujur. Ia langsung memerintahkan investigasi ulang. Ia berkata, "Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa." Namun, tekanan kuat membuat Hugeng dipensiunkan secara mendadak pada 2 Oktober 1971 dengan alasan peremajaan. Ironisnya, penggantinya lebih tua dari Hugeng, skenario baru, terdakwa baru. Polisi menunjuk Mayor Rukmini, psikolog sekaligus polisi, untuk menyusun ulang cerita. Kali ini muncul 11 terdakwa baru yang disebut anak orang biasa, bukan anak pejabat. Mereka disebut menculik Sum, memperkosanya di Klaten, lalu membuangnya di Gamping. Tapi publik curiga, di sidang Sum terlihat sangat akrab dengan Mayor Rukmini dan bisa bersaksi dengan lancar, seolah sudah dihafalkan. Sebaliknya, para terdakwa mengaku disiksa, dipukuli, disetrum, dan dijanjikan pekerjaan jika mau mengaku. Sidang berlangsung 39 kali selama 5 bulan. Hasil akhirnya, hanya 2 dari 11 terdakwa yang dihukum, itu pun 4 tahun penjara. Sisanya dibebaskan. Setelah kasus selesai, Sumaryam pindah ke Semarang, menjadi perawat di rumah sakit tentara, dan menikah. Jika masih hidup, usia Sum kini sekitar 67 tahun. Kisah Sum Kuning bukan sekadar tragedi pemerkosaan. Ia adalah cermin gelapnya sistem hukum di masa Orde Baru, di mana kebenaran bisa dikubur dan kekuasaan bisa membungkam segalanya. Tapi keberanian Sum, wartawan-wartawan yang membelanya, dan Kapolri Hugeng yang menolak tunduk pada tekanan, akan selalu dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.